Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapati seorang pemimpin yang menyadarkan. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian sahur pada pagi hari ini, hari keempat di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mari kita bersyukur menghargai pemberian Allah yang sangat luar biasa ini. Kita bisa bangun, bisa menghirup udara segar, nikmat. Ada keberlimpahan yang sangat banyak, dan kita bisa menikmati hidangan jasmani maupun hidangan rohani pada pagi hari ini. Kita masih meneruskan tentang Al-Fatihah. Kemarin kita sampai ayat kedua, dan ayat ketiganya itu pengulangan dari Bismillah, ada kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di situ sudah saya sampaikan yang berhubungan dengan kasih sayang, bahwa Allah itu pengasih penyayang dan maha lagi. Maksudnya Maha Pengasih penyayang. Sedangkan ibu kita yang istilahnya cuma bukan pengasihnya, bukan penyayang, pengasih dan penyayangnya tidak maha saja, seperti itu kepada kita. Dan kita kalau menjelaskan kasih sayang seorang ibu kepada anak, kepada kita ini, itu sebenarnya tidak bisa dijelaskan, karena ya saking pengorbanannya yang luar biasa itu, dan kita juga belum bisa membalas yang sepadan dengan apa yang dikorbankan oleh ibu kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan, kita bernafas, ya, kita narik nafas, kita perhatikan nafas kita, disitulah sebetulnya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengasih penyayangnya Allah sudah memberikan filter ya, udara yang masuk. Kalau ada kotoran itu sudah disaring oleh bulu hidung, kemudian di tenggorokan juga ada saringan lagi, nanti sebelum masuk paru-paru ada saringan lagi yang sangat luar biasa. Belum nanti organ yang lain, semuanya itu memang berjalan sesuai kehendak Allah. Ya, jiwa kita ini terdiri dari atom, inti atom, ya, dan semuanya itu walaupun juga mengandung listrik dan lain sebagainya, bekerja sangat seimbang, bekerja sangat indah sekali, bekerja sangat sempurna, ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Maka di dalam surat Ali Imran, ya, surat ketiga itu ayat 6, waladhi yusawirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim, kan begitu. Bahwa dialah Allah yang membentuk kamu di dalam rahim, ya, dengan apa yang Dia kehendaki kesempurnaannya, dan Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Allah sangat perkasa dan sangat bijaksana. Maka kita hendaklah memang selalu bersyukur. Dan kita, ya, kalau membahas, menjelaskan tentang Ar-Rahman-Rahim, luar biasa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan kita itu mendustakan apa yang datang dari Allah. Tidak ada alasan sebenarnya kita ini mendustakan tentang fakta, kejadian, keberadaan, ya, karena Allah itu juga wujud, Allah dhahir, ya, yang berada di sekitar kita ini adalah keberadaan Allah dalam arti ciptaan Allah, dan Allah juga meliputi segala sesuatu. Dan juga termasuk manusia, kita juga diliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka kita sesama manusia sebetulnya kita tidak akan merendahkan, tidak akan menghina, ya, tidak akan memusuhi, tidak akan ngomongin yang tidak baik. Karena apa? Karena memang setiap kita ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada proses. Kalau mungkin orang yang masih bodoh, ya, orang yang masih bodoh itu kan sebetulnya dia baru menjalankan proses. Ya, kita harus menyadari, walaupun memang sebetulnya orang yang bodoh itu kan seperti sendok. Ya, Allah yang Maha Cinta telah menciptakan seluruh manusia dengan potensi yang sama. Semuanya diberi kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang sama. Dia sama sekali tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Perasaan seseorang yang mengatakan, wah aku tidak berharga, ya, itu adalah salah sama sekali. Itu artinya orang tersebut sedang menipu dirinya sendiri. Padahal Allah Rahman Rahim sudah memberikan kesempurnaan dalam tubuh, jiwa, dan roh di situ. Jika kita memiliki tekad, maka kita dapat mengubah apapun. Kita semua adalah guru bagi diri kita sendiri. Karena Dia yang maha segalanya ada bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita, ya, surat 50 ayat 16 itu. Nah, dalam sekolah kehidupan ini kita diasah oleh berbagai tempaan hidup untuk terus belajar mengembangkan rasa dan kesadaran bahwa penderitaan satu orang adalah penderitaan bagi seluruh umat manusia, dan kebahagiaan satu orang adalah kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Karena inna rabbaka ahqata binnas, bahwa Rabbmu, pemeliharamu, Tuhanmu itu adalah meliputi segala manusia. Nah, jika rasa dan kesadaran itu sudah tumbuh, maka pintu keberkahan akan terbuka tanpa batas. Banyak di antara kita senang mengatasi masalah dengan kekerasan. Melalui kekerasan mungkin kita dapat mengatasi masalah. Akan tetapi tanpa disadari bahwa kita telah menanam benih kemunculan masalah-masalah baru. Semesta raya ini, ya, jagat raya ini yang sedang kita diami ini, termasuk planet bumi ini, ya, bukanlah warisan buat kita, tetapi titipan buat anak cucu kita, buat generasi mendatang. Ya, dengan kesadaran bahwa semua manusia, bahkan semua makhluk, sebagai satu kesatuan utuh yang harus saling menjaga. Maka sudah selayaknya, ya, kita ini memikirkan dan menyediakan sebuah lingkungan yang bersih dan sehat sebagai sebuah hak asasi manusia. Dan semua kita memiliki tanggung jawab menjaga planet bumi ini. Kita tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan untuk generasi penerus kita. Oleh karena itu, belajar menaklukkan diri sendiri adalah lebih baik daripada menaklukkan ribuan musuh dalam peperangan. Bagi mereka yang sudah mencapai kesadaran, bahkan sebuah musibah pun dimanfaatkan menjadi sumber kekuatan. Tidak peduli seberapa kesulitan yang dialami, betapa menyakitkan keadaan tersebut. Oleh karena itu, musibah yang sesungguhnya adalah benar-benar kehilangan harapan hidup. Sebenarnya semua hal di semesta ini awalnya netral dan menjadi tidak netral saat diberi judul oleh manusia. Sering saya sampaikan, seperti kemarin dalam kultum di subuh di Masjid Nurul Huda juga, bahwa Gunung Merapi yang erupsi itu menjadikan tanah subur, pasir melimpah. Nah, itu waktu erupsi ada yang kena bencana, itu mengatakan musibah yang memberi judul adalah manusia sendiri. Tapi begitu 5 tahun kemudian, ya, panen pasir, tanahnya menjadi subur, dia mengatakan ini suatu keberkahan. Nah, sadarilah bahwa makhluk apapun yang berdiam di planet bumi ini adalah termasuk kita, itu manusia ataukah hewan, masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Ya, masing-masing dengan jalannya sendiri untuk memperindah dan memperkaya di planet bumi ini, di dunia ini. Maka janganlah seperti sebuah sendok. Sebuah sendok tidak pernah merasakan nikmatnya makanan, sekalipun terus-menerus digunakan untuk mengambil makanan enak. Seperti itulah orang-orang bodoh yang dalam kegelapan. Orang yang bodoh tidak pernah mengerti kebijaksanaan seseorang, walaupun dia bergaul dengan orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Tapi
Tapi kalau itu proses, ya biar saja dia dalam kegelapan, dia dalam kebodohan, nanti dia akan menjadikan dirinya itu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena memang orang baik itu punya masa lalu, tetapi orang yang belum baik itu juga punya masa depan yang baik. Nah, yang berbahagia. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah ini untuk diri kita masing-masing. Kita meniti ke dalam diri, menjadikan diri kita ini punya kasih sayang sesama makhluk, sehingga keberadaan kita, maksud saya, itu bermanfaat untuk makhluk yang lain termasuk sesama manusia. Nah, itulah Ar-Rahman Ar-Rahim yang berarti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sekarang masuk yang ayat selanjutnya, ya, yang ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ya, kita cuplikkan nanti kalau tidak selesai besok disambung lagi. Maliki itu yang merajai atau yang memiliki atau yang menguasai. Yaum hari, din adalah agama. Di situ biasa diartikan dengan din, diartikan pembalasan. Ya boleh-boleh saja karena memang kata dalam Al-Quran, kata dalam bahasa Al-Quran itu mempunyai banyak arti. Tapi secara letterlek bahwa din itu adalah agama. Nah, kita harus memahami bahwa din itu suatu aturan hidup. Ya, din itu istilahnya harus kita artikan sistem hidup, aturan. Maka kalau kita melihat yang dihubungkan biasanya dengan dinul Islam, ya, itu sebenarnya suatu sistem yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang namanya Islam atau pencerahan, atau bisa Islam berarti dalam arti kedamaian. Islam bisa berarti kepasrahan, ya, kenyamanan, keselamatan. Ya, jadi aturan hidup yang bisa menyelamatkan, sistem hidup yang bisa mendamaikan, yang bisa menenteramkan, itulah sebenarnya istilah dinul Islam. Jadi kita tidak boleh mempersempit makna din al-Islam menjadi hanya satu agama Islam, berarti mengubah esensi dan fungsi dari din ciptaan Allah. Akibatnya apa? Ya manusia akan berpikir yang sempit, ya. Padahal Allah maksudnya itu banyak. Misalnya, ya, saya gambarkan. Kalau kita membaca dalam surat ketiga ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina ngindaullahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitaba ila min ba'di ma ja'ahumul ilm ba'yam bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya din atau agama atau aturan hidup atau sistem hidup dan kehidupan, ya, di sisi Allah hanyalah Islam, hanyalah keselamatan, hanyalah kedamaian, hanyalah kepasrahan. Ya, kalau di situ ya terjemahnya memang sungguhnya agama Islam yang diridhoi itu dalam kurung. Sebenarnya kita orang yang sudah Islam itu bukan ditunjukkan dengan hanya syahadat dan KTP saja. Belum tentu dia itu sebenarnya secara din, secara kafahnya dia itu menjadi orang yang Muslim. Maka sesungguhnya din, ya, aturan hidup, agama, sistem hidup dan kehidupan itu di sisi Allah hanyalah keselamatan, ya, Islam, kepasrahan, kedamaian. Maka tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir kepada ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Itu yang berbahagia. Maka kalau kita sudah mendapatkan kepasrahan, ya, kita sudah pasrah, dalam arti kita sudah pasrah dengan aturan hidup, dengan sistem hidup, dengan aturan hidup ini, kita bisa disebut Muslim. Ya, jadi din Islam itu sebenarnya secara esensi, secara hakikat itu bukan lembaga agama, tapi suatu tingkat spiritual seseorang terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat 385, ya, surat Ali Imran ayatnya 85, wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ya,
maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia kemudian hari akhirnya termasuk orang yang rugi. Nah, ini terjemah ini juga perlu kita cermati ya. Di sini tidak ada istilah agamanya, tapi diberi agama. Harusnya ya terjemahan yang seperti ayat ini, barang siapa mencari ya selain Islam, barang siapa yang mencari selain keselamatan, barang siapa yang mencari selain kedamaian, barang siapa yang mencari selain kepasrahan, maka sekali-kali tidaklah akan diterima ya kepasrahan itu atau Islam itu daripadanya, dan dia di kemudian hari ya termasuk orang-orang yang rugi ya. Akhirat bisa berarti hari nanti ya, bisa berarti akhirat yang akan datang. Jadi hari akhirnya kalau orang itu tidak pasrah sekarang, dia tidak dalam keselamatan, tidak dalam kedamaian, tidak dalam kepasrahan, maka nanti di hari belakangnya akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka Allah di sini menguasai hari kemudian. Nah, ini saya cuplek ayat yang ini, maka lain kali kita lanjutkan ya, karena waktunya sudah hampir sahur semuanya. Monggo kita sahur-sahur, selamat menikmati ya hidangan jasmani dan juga rohani. Demikian malam ini, nasruminallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.